Salam olahraga, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, baik yang dari Sabang sampai Merauke, semoga senantiasa diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Kembali lagi di channel Kode Bola, di edisi video yang ke-9 ini, spesial kita akan membahas persiapan tim Garuda Muda kita untuk melewati partai perdananya, menghadapi Filipina di SEA Games tahun 2025 ini. Sebelumnya, kami memohon untuk teman-teman bersedia subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami terus termotivasi memberikan update-update terbaru dunia sepak bola, khususnya dunia sepak bola dalam negeri. Sebelum kita mengulas persiapan tim Garuda Muda kita akan sedikit mereview teman-teman, yaitu tim Garuda Putri kita yang baru saja melakoni partai perdananya menghadapi tim tuan rumah Thailand. Kita tahu tim Garuda Putri kita tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Thailand dan juga Singapura. Dan di partai perdananya, tim Garuda Putri kita harus mengakui ketangguhan tim dari Thailand ini dengan skor telak teman-teman, yaitu 4-0 di babak pertama dan waktu penuh 8-0. Memang kalau kita ngomongkan tim Garuda Putri kita ini sangat wajar ya apabila kita untuk di dunia sepak bola putri ini kita masih tertinggal di kawasan ASEAN ini, karena kita tahu kita masih belum ada liga di dalam negeri. Dan akhirnya tercermin pada pertandingan perdana kemarin, kita harus kalah telak 0-8 atas tuan rumah Thailand teman-teman. Peringkat FIFA pun kita jauh, kita masih di peringkat 106 FIFA, sedangkan Thailand sudah menempati posisi 53. Itu hasilnya teman-teman, dan nanti laga keduanya yang akan berlangsung pada tanggal 7 Desember, tim Garuda Putri kita akan menghadapi Singapura. Semoga tim Garuda Putri kita mampu memberikan perlawanan yang maksimal. Baik, pembahasan selanjutnya, spesial edisi video yang ke-9 ini kita akan membahas seputar persiapan tim Garuda Muda kita menghadapi partai perdananya melawan Filipina. Teman-teman, kita tahu bahwasanya tim Garuda Putra, Garuda Muda kita sudah berangkat ke Thailand, bertolak ke Thailand di akhir bulan November kemarin. Indra Safri bersama 19 punggawa tim Garuda Muda sudah bertolak ke Thailand. 19 pemain itu mayoritas keseluruhan bermain di Liga Indonesia, liga lokal kita. Dan 4 akan menyusul. Informasi update terbarunya hari ini sudah berkumpul semuanya. Jadi 4 yang kemarin terpisah sudah berkumpul di Thailand dan akan bergerak persiapan menghadapi Filipina. 4 pemain yang baru berkumpul, ada Ivar Jenner, ada Mauro Zylstra, kemudian ada Dion Marks, kemudian ada pengganti daripada si Ray, pengganti dari Marcelino Ferdinand yang baru saja juga berangkat dan sudah merapat ke tim Garuda Muda yang lain, teman-teman. Dan di sesi wawancara yang terakhir, Coach Indra Safri pada waktu ditemui oleh para wartawan menyampaikan keyakinannya untuk tetap bisa mempertahankan emas meskipun datang di Thailand tanpa dengan Marcelino Ferdinand. Kita yakin tim Garuda Muda kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang tim Garuda Muda kita, saya mau mengupdate sedikit teman-teman bahwasanya di hari ini, tepat video ini kita buat, baru saja sudah berlangsung pertandingan antara Filipina menghadapi Myanmar yang berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Filipina.
Gol Filipina yang pertama dicetak oleh Alex Moniz yang membawa Filipina unggul atas Myanmar di babak pertama di menit ke-19. Kemudian digandakan kedudukan menjadi 2-0 di awal babak kedua lewat gol bunuh diri dari bek Myanmar Lin Lat Wei melakukan gol bunuh diri pada menit ke-50 awal babak kedua, teman-teman. Saya sedikit mereview pertandingan Filipina melawan Myanmar, teman-teman sekalian. Kita tahu Filipina banyak dihuni oleh para pemain diaspora. Jadi saat ini Filipina juga sedang menjalankan program yang hampir sama seperti kita lakukan di timnas senior maupun timnas Garuda Muda. Banyak pemain-pemain diaspora yang mulai mereka jajaki untuk dipanggil memperkuat tim nasional Filipina, dan tercermin pada skuad dan permainan tadi saat melawan Myanmar. Filipina begitu mendominasi jalannya pertandingan, meskipun secara skema atau pola permainan channel Kode Bola melihat masih belum begitu solid. Jadi beberapa banyak peluang tercipta dari aksi-aksi individu para pemain Filipina, bukan dari kerjasama yang bagus, kerjasama yang solid ditunjukkan di permainan Filipina melawan Myanmar tadi. Gol pertama itu dari aksi individu nomor 7 dari Filipina melewati beberapa pemain dari Myanmar, kemudian melakukan umpan cutback yang akhirnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh striker Filipina. Dan di gol yang kedua itu tercipta karena kurang kesiapan pemain Myanmar di babak kedua lewat serangan cepat. Setelah kick off babak kedua, tim Filipina melakukan umpan silang dari sisi kanan pertahanan Myanmar yang gagal diantisipasi dengan baik oleh bek Myanmar yang kemudian masuk ke gawang Myanmar sendiri. Gol bunuh diri tercipta. Ini memberikan alarm keras bagi kita untuk berkonsentrasi menghadapi partai laga perdana menghadapi Filipina. Update dari grup-grup lain yang sudah melakukan pertandingan. Kita tahu di grup A kemarin juga sudah dilangsungkan partai perdananya antara tim tuan rumah Thailand menghadapi Timur Leste yang berakhir dengan kedudukan 1-6 untuk keunggulan Thailand. Dan kemudian di grup B antara Laos menghadapi Vietnam berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Vietnam. Thailand memuncaki klasemen sementara grup A. Grup B Vietnam masih merajai, dan kemudian grup C Filipina saat ini memimpin. Dan di partai perdana di tanggal 8 besok Indonesia akan menghadapi Filipina. Ini partai perdana yang penting untuk dimenangkan tim Garuda Muda kita. Apabila kita mampu melewati Filipina, maka besar kemungkinannya kita akan lolos ke babak selanjutnya. Meskipun menghadapi Myanmar bukan partai yang mudah, tapi setidaknya tercermin di hasil pada malam hari ini. Myanmar telah kalah melawan Filipina. Setidaknya apabila Indonesia bisa mengalahkan Filipina, maka melawan Myanmar cukup dengan hasil seri kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Yakin tim Garuda Muda kita bisa mengatasi permainan Filipina apabila melihat pertandingan tadi antara Filipina melawan Myanmar yang tercermin pemain Filipina ini secara individu memang sepertinya sangat menjanjikan, tapi secara unit tim masih begitu banyak PR catatan dengan kombinasi sistem organisasi permainan yang masih belum begitu jalan. Sedangkan kalau kita berkaca dari pertandingan uji coba kita melawan Mali yang pertama, hampir mirip kayak permainan daripada Filipina ini. Secara individu kita masih bisa mengimbangi Mali, tapi secara unit kita tertinggal jauh dari Mali. Itu kelihatan di pertandingan awal uji coba menghadapi Mali, begitu banyak strategi, sepertinya arahan dari Coach Indra belum begitu bisa
diterjemahkan oleh para punggawa Garuda Muda di atas lapangan. Banyak sekali misorganisasi, salah passing, salah penempatan posisi di pertandingan pertama persahabatan melawan Mali. Itu kontras sekali ketika kita menjalani laga kedua uji coba menghadapi Mali. Permainan tim Garuda Muda kita begitu menjanjikan, teman-teman. Kita lihat progres passing kita banyak ke depan, penguasaan bola juga lebih efektif. Kita hampir saja seharusnya bisa memenangkan laga yang saat itu berakhir imbang. Seharusnya kita bisa memenangkan laga karena ada beberapa peluang-peluang emas yang bisa kita ciptakan, namun gagal kita mengkonversikan menjadi gol. Rafael Strike seperti menemukan posisi sebenarnya. Jadi ditempatkan oleh Coach Indra di false nine, bergerak bebas di lini tengah, bisa ke samping, bisa ke depan, membantu Mauro Zylstra, lebih cair, lebih fluid pergerakan dari Rafael Strike ini. Ditambah lagi di lini tengah, kita memiliki jenderal lapangan yang begitu taktis permainan daripada Ivar Jenner yang pandai sekali untuk mengatur ritme pertandingan. Kapan waktunya progresif passing ke depan, kapan waktunya mendelay permainan. Kita melihat kematangan Ivar Jenner di tim senior sehingga memberikan dampak ketenangan di lini tengah tim Garuda Muda kita. Ditambah lagi di tengah akan dilengkapi oleh Rivaldo Pakpahan, pemain dari Borneo yang kemarin sempat cedera. Kita tahu Rivaldo Pakpahan ini, pemain dari Borneo ini, dia adalah salah satu pemain yang memiliki kreativitas, teman-teman. Jadi pergerakan-pergerakannya lebih agresif ke depan. Ivar Jenner sepertinya akan dipasangkan dengan Rivaldo Pakpahan untuk di lini tengah. Semoga Rivaldo Pakpahan ini seperti puzzle yang selama ini kita cari untuk Garuda Muda kita sebagai tandem yang pas untuk Ivar Jenner. Dan kita harap di lini depan, harapan kita ada di Mauro Zylstra dengan Hoki Caraka dan Jens Revan. Semoga memberikan penampilan terbaiknya sehingga banyak gol yang bisa dihasilkan oleh para striker kita ini. Untuk lini belakang ada Dion Marks, ada Muhammad Ferrari, ada Kakang, ada Kadek Arel. Semoga bisa memberikan penampilan yang terbaik. Ada Rehan Hanan juga. Kita tahu Rehan Hanan pemain muda tapi selalu mendapatkan kesempatan bermain di Persija Jakarta. Selalu memberikan aksi-aksi cemerlang, impresif saat diberikan kesempatan oleh coach daripada Persija Jakarta. Teman-teman, ini adalah momen yang pas untuk kita memberikan semangat bagi tim Garuda Muda yang akan berlaga di SEA Games, terutama di partai perdana nanti pada tanggal 8 Desember 2025, agar bisa memberikan penampilan terbaik. Yakin tim Garuda Muda kita akan mendapatkan emas. Meskipun kita tahu saat ini kita bermain di Thailand. Kita tahu di final SEA Games yang lalu kita menghadapi Thailand dengan begitu susah payah. Akhirnya kita mampu menghancurkan Thailand dengan skor telak waktu itu dan memastikan Indonesia memperoleh medali emas di SEA Games Kamboja kemarin. Hari ini, tanggal 8 Desember nanti, adalah awal mula perjalanan tim Garuda Muda kita. Semoga tim Garuda kita bisa memberikan penampilan yang terbaik sehingga bisa lolos di fase grup. Kita fokus untuk pertandingan perdana kita menghadapi Filipina di tanggal 8 Desember nanti. Itu dulu teman-teman video edisi yang ke-9 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar terus mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar dunia sepak bola, khususnya dunia sepak bola dalam negeri. Salam olahraga, salam kode bola.